Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya yang dimanapun Anda berada, yang senantiasa mengikuti dari kajian saya ini, semoga kalian dilimpahkan keberkahan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan diberikan suatu anugerah tersebut kepada para sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembantu risalahnya Rasulullah SAW. Dan semoga kalian mendapatkan curahan rahmat dan barokah sebagaimana para sahabat memilikinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi yang senantiasa bergabung di dalam kajian tentang kepribadian Rasulullah SAW, alangkah baiknya kita ini timbulkan perasaan cinta yang begitu mendalam kepada Rasulullah SAW untuk mendalami dari kepribadian Rasulullah SAW, sehingga di dalam hadis ini satu demi satu hadis kita membaca ataupun kita bahas, betul-betul di dalam kolbu kita betul-betul berkesan tentang kepribadian dan kehidupan Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita pelajari ini betul-betul dipandang dengan rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mengenal dari tentang usianya Rasulullah SAW, yang tentunya itu adalah bab ke-52. Saat ini kita memasuki yaitu bab ke-53 tentang wafatnya Rasulullah SAW. Jika kalian belum mendengar tentang kepribadian Nabi, saya sarankan untuk mendengar sedikit tentang video saya sebelumnya. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki tentang mengenal dari Rasulullah SAW, tentang wafatnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah, seperti biasanya jika kita hendak memulai dari kajian kita ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari melalui surat yang barokah, yaitu Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, kita akan melanjutkan dari kajian kita, yaitu tentang wafatnya Rasulullah SAW. Babu ma jaa fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang mana menjelaskan tentang wafatnya Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah mendengar Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun, dan ada juga yang meriwayatkan 65 tahun, ada juga yang mengatakan 60 tahun. Di akhir hadis dari Anas bin Malik mengatakan 60 tahun. Namun hadis yang lebih banyak rawi yang menjelaskan tentunya itu adalah 63 tahun. Wallahu a'lam. Saat ini kita memasuki tentang wafatnya Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Akhirun nadrati nadartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kasfa sitarati yaumul isnain fa nadartu ila wajhihi ka'annahu waraqtu mushaf wan nasu khalfa Abi Bakar fakada nas ay yaqtaribu fa asyara ila nas anis butu wa Abu Bakar ya'umuhum wa ulkiya sajfu wa tuwaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhiri dzalikal yaum. Terakhir kalinya aku memandang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik
bercerita tentang terakhirnya beliau di dalam memandang Rasulullah SAW, yaitu tak kala tirai kamar beliau ataupun kamarnya Rasulullah dibuka pada hari Senin. Aku memandang dari wajahnya atau wajahnya Rasulullah bagaikan kertas mushaf. Jadi dalam pepatah itu karena kecintaan sahabat terhadap nur kalamullah dan nur sabda Rasulullah, sehingga itu suatu hal yang indah, sangat-sangat indah dalam keelokan dan kebersihannya. Jadi keindahan dari wajahnya Rasulullah, sehingga dilihat oleh Anas bin Malik itu seelok demikian, sebagus demikian. Orang-orang sholat di belakang Abu Bakar itu mulai menyolati Rasulullah, mau hendak menyolati Rasulullah, namun hadisnya belum selesai. Hampir saja terjadi kegoncangan di antara umat. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan umat agar tenang. Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin mereka. Tirai kamar Nabi SAW dibuka dan Rasulullah SAW telah dilihat secara nyata wafat pada akhir hari itu. Jadi pada hari Senin tersebut telah wafatlah Rasulullah SAW dan disaksikan dari seluruh para sahabat. Karena pada saat itu sahabat-sahabat ini tergoncang dengan kejadian Rasulullah SAW wafat, terutama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dan sahabat-sahabat lainnya. Sehingga Sayyidina Umar menyatakan bahwasanya siapa yang menyatakan Rasulullah SAW meninggal dunia, bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah meninggal dunia, Rasulullah hidup. Maka dari hal demikian, karena Sayyidina Umar saat itu juga tentu menahan kesedihan, yang mana sahabat sudah menyatakan kesedihannya, dan Sayyidina Umar tidak menyatakan bahwasanya itu tidak benar kalau Rasulullah wafat. Rasulullah ini hanya pergi untuk sesaat dan akan kembali lagi. Begitulah. Karena pada saat itu Sayyidina Umar radhiyallahu an betul-betul mengharapkan dari Rasulullah SAW masih hidup, tidaklah dalam keadaan wafat. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu an datang di perkumpulan dari para sahabat tersebut, yang mana beliau ini menenangkan dari terjadinya goncangan dari kalangan para sahabat, yang mana beliau telah menyebutkan di dalam sebuah ayat, kurang lebihnya Az-Zumar. Ini ada yang mengatakan surah Az-Zumar, dan yang paling banyak riwayat mengatakan beliau mengatakan dari surat Al-Imran ayat 144, yang mana dari Az-Zumar tadi kita perlu dengar juga, innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Ini juga ada riwayat yang demikian, yang mana artinya sesungguhnya kami akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Maksudnya di sini ayat mengatakan seluruhnya akan mati. Saya akan mati, mereka juga akan mati, seluruhnya akan mati. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun membaca sebuah ayat yang mana surat Al-Imran ayat 144 yang berbunyi, afain mata au kutila iqalabtum ala aqabikum, yang mana artinya kurang lebihnya, apakah jika Nabi meninggal dunia atau terbunuh kamu akan berbalik ke belakang, maksudnya akan menjadi kufur, menjadi kafir. Sini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu mengingatkan bahwasanya seluruhnya akan merasakan mati, semuanya akan mati. Begitu juga Rasulullah SAW. Ini untuk menenangkan situasi yang pada saat itu sahabat pada bersedih. Ya tentunya sakitnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pada itu dikunjungi dengan sakit, kurang lebihnya. Dan ada pun riwayat mengatakan sakit itu dikarenakan dari efek racun yang pernah diberikan oleh seorang wanita Yahudi.
Namun tidak tahu pastinya bagaimana. Namun di dalam suatu kisah pun mengatakan efek dari racun tersebut. Wallahu a'lam. Dan di sini Sayyidina Abu Bakar mengatakan demikian. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pada saat itu beliau betul-betul menghentikan dari tangisan ataupun kegaduhan yang dibuat oleh para sahabat karena menyatakan Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Dengan pada saat itu Sayyidina Umar betul-betul marah. Rasulullah tidak meninggal, tidaklah hilang. Beliau hanya pergi sesaat. Namun ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar dari ayat yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka beliau pun tertekuk lemah. Maksudnya beliau betul-betul merasa ini belum pernah mendengarkan ayat ini. Dan saat itu juga beliau mendengar ayat tersebut. Baru saja beliau dengar dan menyebabkan beliau begitu jatuh sedih. Karena tentunya itu Rasulullah SAW pun telah meninggal dunia. Dan dibuka satirnya pada hari itu Rasulullah SAW benar-benar meninggal dunia. Wallahu a'lam. Demikianlah dari cerita tentang bagaimana para sahabat kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Namun hal demikian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an sebagai orang yang istimewa di kalangan para sahabat, tentunya sahabat-sahabat lainnya memiliki keistimewaan juga. Namun sahabat Abu Bakar radhiyallahu an memiliki istimewanya dikarenakan seluruh dari amalan beliau di paling awal di dalam setiap perkara. Beliau memasuki Islam tanpa ada keraguan dan beliaulah yang paling pertama memeluk Islam dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau memiliki kedalaman di dalam setiap apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Bahkan pada Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, beliau tidak henti-hentinya mengirim pasukan-pasukan untuk menegakkan lillahi kalimatillah, yaitu mewujudkan apa yang dahulu telah diwujudkan oleh Rasulullah SAW di dalam menunaikan rukun-rukun Islam maupun rukun-rukun iman. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an berangkat haji bersama Rasulullah SAW. Kurang lebihnya itu haji wada kalau nggak salah ya teman-teman. Saya kurang tahu. Setidaknya bahwasanya yang saya ingat di dalam suatu sejarah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berangkat haji bersama sahabat-sahabat, dan pada saat itu telah turun suatu ayat yang mana menunjukkan bahwasanya telah disempurnakannya Islam. Iza jaa nasrullahi wal fath. Kurang lebih ayat tersebut. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang mana dengan makna yang di dalam difahami oleh Sayyidina Abu Bakar ini bahwasanya agama telah disempurnakan di dalam segala bentuk hukum dan lainnya di masa Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan akan perginya Rasulullah SAW ke suatu tempat yang lebih abadi selama-lamanya. Itu menyebabkan Sayyidina Abu Bakar saat itu sedih dengan ayat ini, karena beliau sudah merasakan ini tanda-tanda dari akan perginya Rasulullah SAW. Namun pada saat meninggal Rasulullah SAW, maka para sahabat pun goncang semuanya, dan mereka tentunya diberikan suatu penguat oleh Sayyidina Abu Bakar dengan ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi, yang menyebabkan mereka langsung mempercayai bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar telah wafat. Wallahu a'lam. Begitulah kisah dari tentang Rasulullah SAW wafat. Diriwayatkan oleh Abu Ammar bin Husain bin Hurais dari dan diriwayatkan pula oleh Qutaibah bin Sa'id yang sebagainya, mereka menerima dari Sufyan
menerima dari Sufyan bin Uyainah dari Zuhri yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an telah berkata, kuntu musnidatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri aw qalat ila hijri fada'a bitostin liyabula fihi summa bala famata. Aku menyandarkan Nabi SAW di dadaku. Pada saat itu wafatnya Rasulullah ya, di pangkuan Aisyah. Masya Allah. Ataupun perawi ragu pada saat itu. Ia berkata, ke pangkuanku, kemudian beliau minta diambilkan suatu tempat. Di sini dikatakan bispok untuk buang air kecil beliau buang air kecil pada tempat tersebut. Setelah itu beliau wafat meninggal dunia. Diriwayatkan pula oleh Humaid bin Mas'adah Al-Bashri dari Sulaim bin Akhlad dari Ibnu Aus dari Ibrahim dari Aswad yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an berkata. Jadi tadi hadis tentang Rasulullah SAW meninggal dunia di pangkuan Aisyah radhiyallahu an. Tentunya pada saat itu Rasulullah SAW beliau meminta tempat wadah untuk buang air kecil beliau. Pada saat itu pun setelah itu beliau meninggal dunia. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa indatahu qadhu fihi ma wa huwa yudkhilu yadahu fil qadhi summa yamsahu wajhahu bil ma summa yaqul Allahumma a'inni ala munkaratil maut atau qala sakaratil maut. Aku melihat dari Rasulullah SAW sewaktu beliau menghadapi maut atau menghadapi meninggalkan dunia ini, itu wafat. Di sampingnya ada mangkuk yang berisi air. Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam mangkuk tersebut, itu mangkuk yang ada isi air, kemudian menyapukan air tersebut di wajah beliau. Kemudian Rasulullah SAW pun berdoa, Allahumma a'inni ala munkaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi kesulitan maut. Ataupun perawi pun ragu dengan hal ini, ala sakaratil maut atau sakaratil maut, karena mati ini betul-betul menyakitkan ataupun susah, teman-teman. Bukan susah karena apa? Karena perpisahan antara jasad dan ruh. Sehingga banyak sekali ulama menjelaskan di dalam suatu hadis bahwasanya beliau menemukan dari bagaimana rasanya di dalam meninggal dunia. Ada yang mengatakan seperti dikuliti kambing. Kambing dikuliti secara hidup-hidup. Itulah sakitnya sakaratul maut. Dan ada juga yang ditebas ribuan 40 tebasan pedang di tubuh seseorang. Itulah rasanya sakaratul maut. Sehingga malaikatul maut pun ketika seorang yang beriman untuk dicabut nyawanya, maka beliau akan berhati-hati. Karena beliau tahu bagaimana sangat-sangat sakitnya antara ruh dan jasad ketika ruh itu akan dikeluarkan dari jasad. Sehingga hati-hati. Dan Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW dari menerima sakaratul maut, itu meninggalkannya ruh beliau kepada jasad beliau yang mulia. Dan beliau telah menyediakan suatu wadah yang berisi air dan beliau mengusapkan
wajah beliau senantiasa. Tentunya di sini bisa kita pahami jika seseorang yang soleh ataupun orang alim ataupun orang yang mungkin di zahirnya nampak baik, terus dia kesakitan meninggal dunia atau tidak mudah dia meninggal dunia, kita tidak bisa menyatakan dia ini orang yang tidak baik, yang tidak, karena begitu sakit dan sulitnya meninggal dunia, sehingga Rasulullah SAW pun berdoa demikian untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam rohnya meninggalkan jasad beliau. Wallahu a'lam. Dan ada juga yang ulama meninggal cepat. Ada orang yang dia hidupnya tidak ada dalam ibadah, meninggal cepat. Tidak bisa juga kita menentukan, karena semua ketentuan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seseorang merasakan begitu pedihnya, begitu sakitnya ketika jasad ini berpisah dengan roh. Jika kalian tidak bisa merasakan hal demikian, tentu bisa merasakan sedikit saja. Kalian iris jari ini, jaris diiri, tentu akan merasakan sakit. Tentu dengan irisan itu tidak sebanding dengan beberapa tebasan pedang ataupun dikulitinya kita hidup-hidup. Begitulah kurang lebih rasa sakitnya ketika sakaratul maut. Semoga dengan kajian kita tentang wafatnya Rasulullah SAW, kita diberikan kemudahan dengan keberkahan doa Rasulullah SAW dalam hadis ini. Kita pun diberikan kemudahan di dalam sakaratul maut, dan dimatikan kita dengan mati yang husnul khotimah, sehingga layak berjumpa dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan meminum air dari telaga Kausar dari tangan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita sudah 3 hadis yang kita bahas tentang bagaimana Rasulullah SAW wafat. Yang kurang lebih begitulah Rasulullah SAW menerima dari kesakitan dari sakaratul maut, dan kondisi Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. Dan pada sejarah mengatakan bahwasanya pada saat itu sampai Rasulullah payah untuk mendatangi sholat berjamaah, sehingga dipopok atau dipapah oleh beberapa 2 orang sahabat untuk sholat. Pada akhir-akhir dari tidak kuatnya Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah tidak menjadi imam pada saat itu, yang diperintahkan adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menggantikan posisi imam dari Rasulullah SAW. Dengan demikian tentunya ketika Rasulullah SAW wafat, banyak terjadi gonjang-ganjing tentang kepemimpinan. Tentunya yang sepantasnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan yang menjadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena Sayyidina Umar ini sangat bijaksana pada sebelum Islam pun beliau sudah memiliki sifat yang begitu indah dan bijaksana, sehingga di dalam Islam banyak sekali memberikan suatu kemajuan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang memiliki sifat kebijaksanaan tersebut. Semoga keberkahan-keberkahan yang dimiliki sahabat tersebut juga terlimpah di dalam diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jika kalian merasa video saya ini bermanfaat, jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya dan tekan like untuk mendukung dari channel saya. Jika kalian merasa ingin mengikuti senantiasa kajian saya ini, jangan lupa tekan subscribe, karena berhubung subscribe itu gratis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.